Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran pecahan yang pertama, kita sudah mempelajari tentang konsep pecahan. Jadi apabila kita mempunyai 2 per 3, artinya kita mempunyai dua buah pecahan per 3, atau secara geometris bisa kita gambarkan seperti ini. 2 per 3 artinya kita mempunyai dua buah pecahan per 3, 1, 2, dan 3 per 4. Artinya kita mempunyai 3 buah pecahan seperempat. 3 per 4, 1, 2, 3. Ini adalah bentuk 2 per 3, ini adalah bentuk pecahan 3 per 4. Dan apabila kita mempunyai pecahan 4 per 4, artinya kita mempunyai 4 buah pecahan per 4. 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan bahwa pecahan 4 per 4 dalam bentuk geometrisnya seperti ini, artinya kita mempunyai satu buah lingkaran yang utuh kembali. Begitu juga apabila kita mempunyai pecahan 3 per 3, artinya kita mempunyai 3 buah pecahan per 3. 1, 2, 3. Yang itu artinya kita mempunyai satu buah lingkaran yang utuh lagi. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa 4 per 4 itu sama dengan 1, dan 3 per 3 itu bisa juga sama dengan 1. Atau dengan kata lain bahwa satu lingkaran yang utuh itu bisa kita nyatakan dalam bentuk dua buah pecahan setengah, atau 3 buah pecahan sepertiga, atau 4 buah pecahan seperempat. Jadi satu itu bisa kita nyatakan sebagai 2 per 2, atau bisa kita nyatakan sebagai 3 per 3, atau bisa kita nyatakan sebagai 4 per 4, atau bisa juga kita nyatakan sebagai pecahan 5 per 5, atau 6 per 6, 7 per 7, dan seterusnya. Nah, apabila kita mempunyai dua buah lingkaran yang utuh, maka lingkaran yang utuh ini juga bisa kita nyatakan sebagai 4 buah pecahan setengah, atau bisa kita nyatakan juga sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa kita nyatakan sebagai 6 buah pecahan sepertiga, atau bisa kita nyatakan sebagai 8 buah pecahan seperempat. Jadi dua itu bisa kita tuliskan sebagai 4 buah pecahan per 2, atau 6 buah pecahan per 3, atau 8 buah pecahan per 4. Nah, cara memperoleh 4, 6, dan 8 ini, kita bisa mendapatkan dengan 2 itu sama dengan 2 kali 2 per 4, 2 kali 2, 4, 4 per 2, maaf. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 dikalikan dengan 3 per 3, menjadi 6 per 3. Atau bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 4
per 4. 2 ke 4, 8. 8 per 4. Lebih jauh, kita bisa menuliskan bahwa 3 bisa kita tuliskan sebagai 3 bisa kita tuliskan sebagai apabila kita ingin menjadikan sebagai pecahan per 4, berarti 3 dikalikan 4 sama dengan 12 per 4. Atau apabila 3 ingin kita ubah menjadi pecahan per 5, maka 3 kali 5 sama dengan 15 per 5. Atau apabila kita punya 4, ingin kita ubah menjadi pecahan per 7, maka 4 kali 7 sama dengan 28 per 7. Jadi apabila kita ingin mengubah sebuah bilangan bulat menjadi bentuk pecahan, kita akan mengalihkan dengan dengan penyebut dari pecahan tersebut. Di sini 3 ingin kita ubah menjadi pecahan per 4, maka 3 dikalikan 4 menjadi 12 per 4. 3 ingin kita ubah menjadi pecahan per 5, maka 3 kali 5 sama dengan 15 per 5. 4 ingin kita ubah menjadi pecahan per 7, maka 4 kali 7 menjadi 28 per 7. Oke. Nah, apabila kita mempunyai pecahan dalam bentuk seperti ini, 1 yang utuh dan setengah. Di sini artinya kita mempunyai 1 yang utuh dan setengah. Biasanya ini ditulis dengan 1,5. Makanya adalah 1 dan setengah. Ini bisa kita ubah menjadi yang 1 kita ubah menjadi pecahan per 2. Sehingga yang 1 ini kita ubah menjadi 2 buah setengah. Dan setengah yang pertama tadi kita gambarkan lagi. Sehingga ini adalah pecahan 2 per 2 dan pecahan setengah. Sehingga ini menjadi 3 per 2. Menjadi pecahan 3 per 2. Begitu juga apabila kita mempunyai 2 buah lingkaran yang utuh, dan kemudian kita mempunyai pecahan sepertiga, artinya di sini kita punya 2 buah lingkaran yang utuh dan 1/3 lingkaran. Di sini kita tulis ini dalam bentuk 2 1/3, artinya 2 dan 1/3, 2 yang utuh dan sepertiga. Bentuk pecahan 2/3 ini bisa kita ubah menjadi pecahan per 3, sehingga yang pecahan yang utuh ini, lingkaran yang utuh ini kita ubah menjadi pecahan per 3, dan sepertiga. Di sini kita peroleh 3/3 dan 3/3 dan 1/3. Atau sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 1 menjadi 7/3. Dan apabila kita mempunyai 4 buah lingkaran yang utuh, 1, 2, 3, dan kita punya 1 buah pecahan seperempat, maka di sini kita punya 3 lingkaran utuh dan 1/4 lingkaran. Ini ditulis sebagai 3 1/4, artinya 3 yang lingkaran utuh dan 1/4 lingkaran.
Ini akan kita ubah menjadi masing-masing pecahan lingkaran yang utuh akan kita ubah menjadi pecahan seperempat. Dan ini pecahan seperempat yang di awal tadi. Artinya kita punya 4/4 dan 4/4 dan 4/4 dan 1/4. Artinya kita mempunyai 4 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12 ditambah 1, 13. Artinya kita mempunyai pecahan 13/4. Jadi di sini kita peroleh pecahan 1/2 itu sama dengan pecahan 3/2. Dan pecahan 2/3 itu sama dengan pecahan 7/3. Dan pecahan 3/1/4 itu sama dengan 13/4. Nah, untuk mengubahnya ini, 1/2 itu adalah dua, dua buah setengah ditambah setengah. Sehingga ini adalah 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. 2/1/3, setiap satu lingkaran ini kita ubah menjadi pecahan per 3. 3/3 ditambah 3/3 ditambah 1/3. Atau bisa kita tulis sebagai 2 dikalikan 3 ditambah 1/3 sama dengan 7/3. 3/1/4 itu sama dengan masing-masing lingkaran utuh yang 3 ini kita ubah menjadi pecahan seperempat. Itu artinya 4/4 ditambah 4/4 ditambah 4/4 ditambah 1/4. Atau bisa ditulis 4 kali 3 ditambah 1/4 atau sama dengan 13/4. Jadi pecahan 1/2 itu bisa diperoleh dari bisa diubah menjadi 1 dikali 2, 1 kali 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. 2/1/3 itu bisa ditulis sebagai 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 1/3 menjadi 7/3. 3/1/4 itu bisa diperoleh dengan diubah menjadi 3 dikali 4, 3 dikali 4 ditambah 1/4. Sehingga ini menjadi 13/4. Nah, pecahan yang berbentuk misalnya 2/3/5 ini disebut dengan pecahan campuran. Karena di sini ada bilangan bulatnya dan ini adalah pecahan.
Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang bercampur antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Nah, 2/3/5 itu bisa kita tulis sebagai 2 dikali 5 ditambah 3 per 5 menjadi 13/5. Nah, ini disebut dengan pecahan murni. Karena bentuk penulisannya yang sepenuhnya berbentuk pecahan. Tidak ada bilangan bulatnya. Jadi, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan murni, dengan cara, contoh misalnya 2/3/7. Dengan cara mengalihkan bilangan yang bulat, 2 dikalikan dengan penyebutnya, 2 kali 7 ditambahkan dengan pembilangnya, ditambahkan 3 per penyebut pecahan yang di awal, per 7. Sehingga di sini kita peroleh 2 kali 4, 2 kali 7, 14, ditambah 3 menjadi 17, berarti ini 17/7. Atau 3/2/5 itu adalah 3 kali 5 tambah 2 per 5. Menjadi 3 kali 5, 15, ditambah 2, 17, berarti 17/5. Ini cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan murni. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengubah pecahan murni menjadi sebuah pecahan campuran? Contoh, misalnya kita mempunyai pecahan dalam bentuk seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, dan 5. Jadi ini adalah bentuk pecahan 5/4. 4/4 ini itu sama dengan satu buah lingkaran yang utuh ditambah dengan bagian yang tidak bisa kita jadikan 4, berarti tetap 1/4. Artinya di sini kita akan mencoba berapa buah kelompok 4 yang bisa kita peroleh dari 5 buah pecahan per 4. Jadi berapa kelompok 4 yang bisa diperoleh. Nah, untuk ini kita bisa melakukan 5 kita bagi dengan 4. 5 bagi 4, 4 kali berapa yang paling bisa mendekati 5? 1. 1 kali 4, 4. Kita kurangi 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 4, berarti 1/4. Nah, 1 yang ini menjadi 1 yang bulat, dan 1/4 yang ini menjadi 1/4.
Jadi 5/4 itu sama dengan 1/4. Contoh lain adalah misalnya kita punya eh, 1, 2. Di sini kita punya pecahan per 3. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti ini adalah pecahan 8/3. Secara geometris, ini sama dengan dua buah lingkaran yang utuh dan 2/3. Ini kita punya 2, 2/3. Artinya 8/3 itu sama dengan 2/3. Nah, sama halnya dengan tadi, berapa buah 3 yang bisa kita peroleh dari 8? Berapa buah 3 yang bisa kita peroleh 8? Dapat kita peroleh dengan 8 kita bagi dengan 3. 8 bagi 3, 3 kali berapa yang paling mendekati 8? Berarti kali 2. 2 kali 3 itu adalah 6. Kita kurangi 8 kurang 6 itu 2. Sehingga 2 tidak bisa dibagi 3 lagi menjadi 2/3. Ini menjadi bilangan bulatnya, ini menjadi pecahannya. Ini 2 bilangan bulat, ini 2/3. Jadi untuk mengubah pecahan murni menjadi pecahan campuran, dengan membaginya. Contoh misalnya kita punya 13/2, kita ingin mengubah menjadi pecahan campuran, berarti 13 kita bagi dengan 2. 13 bagi 2, 2 kali berapa paling mendekati 13? Kali 6. 6 kali 2, 12. 13 kurang 2. Berarti 13/2 itu sama dengan 6/1/2. Contoh lain, 23/4 itu kita peroleh dengan 23 kita bagi dengan 4. 4 kali berapa paling mendekati 23? Kali 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangi 23 kurang 20, 3. 3 tidak bisa lagi dibagi 4, berarti menjadi 3/4. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi murni, dan campuran menjadi murni. Misalnya 2/3/5 itu dengan cara 2 dikali 5, 2 kali 5 ditambah 3. 2 dikalikan penyebutnya, 2 kali 5, kemudian ditambahkan dengan pembilang per 5. Menjadi 2 kali 5, 10, 10 tambah 3, 13/5. Dan sebaliknya, 13/5 agar bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, berarti 13 kita bagi dengan 5. 5 kali berapa agar mendekati 13? Itu kali 2.
2 kali 5, 10. 13 kurang 10, 3. 3 tidak bisa lagi dibagi 5, menjadi 3/5. Sehingga 13/5 itu sama dengan 3/5. Nah, sebagai latihan, pertama, ubah menjadi pecahan campuran, pecahan murni. Misalnya 3/2/4, kemudian 5/2/7, kemudian 6/1/8. Kemudian yang kedua, ubah menjadi pecahan campuran. Misalnya 14/3. Kemudian yang kedua, misalnya 25/4. Kemudian 36/5. Oke. Untuk materi tentang pecahan campuran dan bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi murni dan murni menjadi campuran, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di video ketiga berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.